Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan memberikan pengharapan yang pasti untuk kita. Untuk itu persiapkan hatinya. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 376, ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin kugikan dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, berbahagia Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Tawarik pasal 27 ayat 1 sampai 34. Dan firman Tuhan, adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Jabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak Imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan yang mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amijabab anaknya. Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Azael saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zibaja anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut orang Yisrah, panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira anak Ikes orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles orang Peloni dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkai orang Musa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer orang Anatot itu dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-10 untuk bulan yang ke-10 ialah Maharai orang Netopa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya orang Piraton dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai orang Netopa itu, keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon ialah Sefaja bin Maka. Untuk suku Lewi ialah Hasabnya bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Jarok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikhael. Untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obaja. Untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakaria.
Untuk suku Benyamin ialah Yaziel bin Abner. Untuk suku Dan ialah Azarel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab anak Zeruya telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi kepresidenan raja ialah Asmawet bin Adil, dan yang mengawasi presiden di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Izri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk presiden anggur ialah Jabdi orang Sifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan orang Gederi. Yang mengawasi presiden minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang dikembalakan di tanah Saron ialah Sitrai orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Sabat bin Adalai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yihdaya orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan saudara ayah Daud adalah penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya, dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tugas dan tanggung jawab. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada bagian ini dicatat tentang berbagai pejabat yang membantu Raja Daud. Tugas dan jabatan mereka adalah komandan yang mengepalai giliran tugas dan libur dari 24 orang per kelompok yang melayani raja selama 12 bulan sepanjang tahun, artinya 1 tahun penuh. Kemudian yang bertugas sebagai kepala dari tiap-tiap suku-suku Israel, tidak termasuk suku Lewi dan Benyamin. Sedang jemaat Tuhan, selain itu ada juga yang bertugas sebagai pengawas yang mengawasi harta daripada Raja Daud, antara lain persediaan raja, para pekerja di ladang, kebun-kebun anggur dan persediaan anggur, pohon-pohon zaitun dan ara, beserta persediaan minyak yang ada, semua diawasi, termasuk juga ternak yang digembalakan. Sedang jemaat Tuhan. Sedangkan pada bagian terakhir adalah para penasihat kerajaan Daud. Semua tercatat, semua ada, sedang jemaat Tuhan. Dan juga para pembantu raja, selain pembantu lancaran tugas raja, membantu mengatur rakyat, memastikan ketersediaan dan ketahanan pangan maupun ekonomi kerajaan, semua sudah diatur agar pemerintahan kerajaan daripada Daud berjalan dengan baik. Juga memberikan nasihat-nasihat bagi raja untuk mempertimbangkan dan menentukan suatu keputusan penting, baik bersifat kenegaraan, baik itu bersifat keagamaan maupun militer. Ya, semuanya bekerja bersama-sama demi kepentingan kerajaan, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Untuk itu mereka harus memiliki sikap loyalitas kepada pemimpin mereka dan bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai tugas mereka masing-masing yang diberikan kepada mereka. Kemakmuran, keamanan, kekuatan, dan ketahanan sebuah negara sangat bergantung kepada pemeran pemimpin dan para staf membantunya. Dalam konteks masa kini, sedang jemaat Tuhan, kepala negara sangat membutuhkan bantuan para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, kepala desa, kepala dusun, semuanya memimpin dan mengatur negara masyarakat. Kalau presiden langsung yang memimpin, yang mengatur begitu luasnya negara ini, seperti negara Indonesia ini, presiden tidak akan sanggup. Makanya dia ada di bawahnya yang membutuhkan bantuan, yang
yang memberikan bantuan ya untuk mengepalai warga-warga atau daerah-daerah tertentu. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita mendoakan mereka agar memiliki sikap loyalitas, dedikasi yang tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara, bertanggung jawab serta mengupayakan kesejahteraan rakyat. Ini yang paling utama sidang jemaat Tuhan yang kita doakan, agar tugas dan tanggung jawab mereka dilaksanakan dengan baik. Seperti anggota DPR, ya, DPR RI atau DPRD, mereka dipilih oleh rakyat untuk mengemban tugas sebagai wakil rakyat di pemerintahan, dan segala ekonomi, segala juga yang ada di negara kita ini, semua berjalan dengan baik dan kita memperoleh kesejahteraan, dan kita memperoleh suatu kebahagiaan juga, memperoleh suatu ketenangan untuk menjalani hidup, dan memperoleh pekerjaan yang layak juga, dan begitu banyak sekali yang lain. Dan kita berharap pemerintahan kita ini dipimpin dengan baik oleh pemimpin yang benar-benar yang takut akan Tuhan seperti Raja Daud, dan semua sudah dikoordinir dan dipilih sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, bukan karena pribadi ya. Kita percaya seperti Raja Daud memimpin kerajaannya dengan begitu telitinya, dengan begitu terstruktur. Begitu juga dengan bangsa kita, biarlah juga dipilih karena Tuhan Allah yang memimpin dan memberikan kepemimpinan itu kepada yang berhak. Ya, tugas kita hanya mendoakannya agar mereka diberkati oleh Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara seperti Raja Daud. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar ya Tuhan bagaimana tugas tanggung jawab yang diberikan Raja Daud kepada ada yang di bawahnya, agar mereka memiliki sikap yang loyalitas kepada pimpinannya. Begitu juga dengan kami ya Tuhan, dan kami pun mau dipimpin oleh pimpinan kami, karena pimpinan kami ini dipilih oleh Tuhan, dan kami pun mau dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.